Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri serta memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada saya sendiri, Pandu Pamungkas, terus ada rekan saya Mas Suhendra, ada Mas Hanif, serta ada Mas Satria Bagus. Di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang tugas proses manufaktur dan praktek. Tema yang akan kami angkat untuk tugas kali ini yaitu tentang proses manufaktur pembuatan botol plastik. Siapa sih yang tidak tahu botol plastik? Botol plastik adalah wadah untuk benda cair yang berleher sempit dan terbuat dari plastik. Ada beberapa jenis botol plastik. Yang pertama yaitu ada tipe PTE atau PET, yaitu tipe yang biasa dipakai untuk botol plastik tembus pandang atau transparan seperti botol air mineral, botol minuman, botol jus, botol minyak goreng, botol kecap, botol sambal, botol obat, botol kosmetik, dan hampir semua botol minuman lainnya. Terus tipe yang kedua yaitu HDPE atau High Density Polyethylene, yang memiliki sifat bahan yang lebih kuat, lebih keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. HDPE biasa digunakan untuk botol kosmetik, botol obat, botol minuman, botol susu yang berwarna putih susu, terus Tupperware, galon air minum, kursi lipat, jerigen, dan lain-lain. Walaupun demikian, HDPE hanya direkomendasikan untuk sekali pakai karena pelepasan senyawa SbO3 terus meningkat seiring waktu. Terus tipe yang ketiga yaitu PVC. PVC yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Jenis plastik PVC ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus untuk mainan, selang, pipa bangunan, taplak meja plastik, botol kecap, botol sambal, dan botol sampo. PVC mengandung DHA yang berbahaya bagi kesehatan. Makanan yang dikemas dengan plastik berbahan dapat terkontaminasi karena DHA melebur dan lumer pada suhu minus 150 derajat Celcius. DHA juga mudah melebur jika terdapat kontak antara permukaan plastik dengan minyak. Terus ada tipe yang keempat yaitu LDPE, Low Density Polyethylene, yaitu plastik tipe coklat atau dibuat dari minyak bumi. Biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. LDPE dipakai untuk tutup plastik, kantong atau tas, kresek, dan plastik tipis lainnya. Walaupun baik untuk tempat makanan, barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan. Selain itu, pada suhu di bawah 600 derajat Celcius sangat resisten terhadap senyawa kimia. Untuk tipe selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Suhendra. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Pandu untuk memberikan kesempatan saya melanjutkan slide berikutnya. Yang kelima itu PP polypropylene, yaitu plastik jenis PP ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makan dan minuman seperti
tempat menyimpan makanan, tutup botol, cup plastik, botol minum, dan yang terpenting pembuatan botol minum untuk bayi. Bahan yang digunakan dari PP memiliki sifat yang elastis, yaitu apabila ditekan akan kembali ke bentuk semula. Karakteristik plastik jenis ini transparan dan cenderung berawan atau keruh. Dan yang keenam, PS atau disebut juga dengan polystyrene. PS polystyrene biasa dipakai sebagai bahan tempat makan, styrofoam tempat minum sekali pakai seperti sendok, garpu, gelas, dan lain-lain. Polystyrene dapat mengeluarkan bahan styren ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan ini harus dihindari karena berbahaya untuk kesehatan. Selain itu, bahan ini sulit didaur ulang. Banyak negara bagian di Amerika sudah melarang pemakaian tempat makanan berbahan styrofoam, termasuk negara Cina. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yang disebut dengan hot hair, biasanya polikarbonat. Untuk jenis plastik ini outer ada 4 jenis, yaitu pertama SUN, styrene, acrylonitrile. Kedua ABS, acrylonitrile butadiene styrene. 3 VC polikarbonat. Dan 4 nilon. SUN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan yang ketujuh atau yang terakhir yang disebut dengan hot hair, biasanya polikarbonat. Untuk jenis plastik ini outer ada 4 jenis, yaitu pertama SUN, styrene, acrylonitrile. Kedua ABS, acrylonitrile butadiene styrene. 3 VC polikarbonat. Dan 4 nilon. SUN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu. Kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan sehingga merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman. Biasanya terdapat pada mangkuk, mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi. Sedangkan ABS itu sendiri biasanya digunakan sebagai bahan mainan Lego, pipa, dan PC atau polikarbon dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak balita, botol minum, dan polikarbonat dan kaleng kemasan makanan dan minuman, termasuk kaleng susu formula. Sini ada beberapa kode tentang plastik. Yang pertama itu PT. PT itu polyethylene terephthalate, yaitu seperti soda bottles, water bottles, shampoo bottles, Monus bottles, peanut butter jar. Dan number one HDV
yaitu high density polyethylene seperti milk, water, air juice, detergent, bottles, yogurt and margarine tube, dan grocery bag. Number 3 to 5 yaitu fill, yaitu clear food packaging atau sampo bottles. Yang keempat itu LDV, low density polyethylene, yaitu bread bag, frozen food bag, dan squid jam bottle mustard honey. Number 5 yaitu VV, yaitu polypropylene, yaitu ketup bottles, yogurt and margarine tube. Dan ke food packaging atau sampo bottles. Yang keempat itu LDV, low density polyethylene, yaitu bread bag, frozen food bag, dan squid jam bottle mustard honey. Number 5 yaitu VV, yaitu polypropylene, yaitu ketup bottles, yogurt and margarine tube. Dan ke 6 PS, yaitu polystyrene, yaitu metal, egg, carbon, cup and glass. Dan yang terakhir number 7 yaitu out hair, yaitu cat hope 3 and 5 gallon water bottles, some just bottles. Baik, itu mungkin pembahasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Anip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Bagus Haji. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan presentasi yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan untuk presentasi pada bagian segel tutup botol plastik. Segel pada tutup botol plastik digunakan sebagai pelapis tutup botol yang dikemas, sehingga produk yang dihasilkan akan lebih terjamin kualitasnya. Untuk material yang digunakan untuk pembuatan segel ini sama seperti pembuatan botol plastik itu sendiri, yaitu adalah biji plastik. Pada slide ini saya akan mempresentasikan terkait proses pembentukan botol plastik. Untuk proses pembentukannya diawali dengan pembentukan material plastik dengan cara ditiupkan suatu fluida atau udara dalam cetakan untuk membentuk suatu bentukan yang diinginkan. Umumnya digunakan untuk bentukan yang berongga dengan perbedaan tebal dinding. Proses seperti ini biasa disebut dengan blow mold. Untuk jenis-jenisnya blow mold ada 3, yaitu yang pertama injection blow mold, kemudian yang kedua ada extrusion blow mold, kemudian yang ketiga ada stretch blow mold. Untuk penjelasannya, yang pertama injection blow mold adalah proses pembentukan produk berbahan plastik dengan cara diinjeksikan terlebih dahulu untuk bakalan plastik yang akan di blow. Kemudian terdiri dari komponen injeksi dan blow. Secara umum digunakan untuk kontainer dengan ukuran yang relatif kecil dan yang sama sekali tidak ada handle. Sering juga digunakan untuk kontainer yang terdapat bentukan ulir pada bagian leher botol. Kemudian untuk tahapan proses dari proses injection blow mold ini, yaitu adalah plastik dalam keadaan melting diinjeksikan ke dalam cavity. Kemudian
Kemudian untuk tahapan dari proses injection blow mold ini yaitu adalah plastik dalam keadaan melting atau meleleh diinjeksikan ke dalam cavity dalam bentuk bakalan. Kemudian plastik dipindah ke cetakan blowing, kemudian udara ditiupkan sehingga plastik mengembang dan menempel sesuai bentuk mold atau cetakan. Kemudian cetakan membuka untuk proses pengeluaran produk. Kemudian untuk jenis proses yang kedua dari metode blow mold yaitu adalah extrusion blow mold. Proses pembentukan material plastik dengan cara diteteskan dari extruder. Metode yang paling sederhana dari blow mold terdiri dari extruder dan juga blow. Bisa digunakan untuk kontainer yang bervariasi dari bentuknya, ukurannya, bukaan leher pada botol maupun bentukan handle. Jenis plastik yang digunakan adalah HDPE, PVC, PC, PP, dan PETG. Untuk tahapan proses dari extrusion blow mold ini yaitu adalah plastik dikeluarkan dari extruder masuk ke cetakan blow dengan pengarah lubang. Kemudian cetakan tertutup, lalu pengarah lubang mengalirkan fluida atau udara ke dalam plastik yang dalam keadaan melting sehingga menekan ke cetakan. Kemudian cetakan terbuka untuk proses pengeluaran produk. Lalu untuk jenis terakhir atau jenis ketiga dari metode blow mold yaitu adalah stretch blow mold. Proses pembentukan plastik dengan cara direntangkan atau stretching sampai tercapai ukuran yang diinginkan dengan mempertimbangkan ketebalan bakalan dari bakalan plastik itu. Kemudian sangat baik digunakan untuk plastik dengan jenis PET. Terdiri dari komponen injeksi, stretcher, dan juga blow. Untuk tahapan proses dari stretch blow mold ini yaitu adalah plastik dalam keadaan melting atau meleleh diinjeksikan ke dalam cavity dalam bentuk bakalan. Kemudian plastik di stretching atau diregangkan sesuai dimensi yang diperlukan. Kemudian udara ditiupkan sehingga plastik mengembang dan menempel sesuai dengan bentukan dari mold itu sendiri. Lalu cetakan membuka untuk proses pengeluaran dari produk. Meskipun botol plastik itu murah dan mudah untuk digunakan dan ditemukan, namun terdapat beberapa kandungan yang terkandung di dalam botol plastik yang beberapa kandungan ini sendiri yaitu adalah berbahaya untuk tubuh manusia. Untuk beberapa kandungan yang terkandung di dalam botol plastik yaitu ada yang pertama ada dioktil petilet atau DOP, kemudian yang kedua ada zat benzen, kemudian yang ketiga zat kimia karsinogen atau zat kimia yang dapat menyebabkan kanker, kemudian untuk yang keempat yaitu adalah logam berat seng, kemudian yang kelima ada formalin. Untuk slide terakhir dari presentasi kelompok kami kali ini yaitu adalah untuk proses daur ulang dari material plastik itu sendiri. Pemanfaatan limbah plastik merupakan upaya menekan pembuangan plastik seminimal mungkin dan dalam batas tertentu menghemat sumber daya dan mengurangi ketergantungan bahan baku biji plastik yang merupakan impor tersebut. Kemudian untuk pemanfaatan limbah plastik dapat dilakukan dengan pemakaian kembali atau reuse maupun melakukan daur ulang atau recycle. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya atas nama kelompok kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.